Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur dengan ucapan alhamdulillah. Bersyukur yang paling penting lagi, yang lebih utama lagi adalah bersyukur dengan perbuatan kita, yakni dengan kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Dengan bangun subuh, salat subuh, ke masjid, ke musholla, itu salah satu cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah, amin, dalam iman dan dalam beramal soleh. Amin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Jadi kembali kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah kita dari kitab Ar-Rahiq Al-Maktum karya Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Pertemuan yang terakhir kita sudah sampai baiat Aqabah 1 dan 2. Berarti setelah itu masuk lagi dengan baiat 1, baiat 2 itu. Setelah itu hijrah, maka berakhirlah periode Makkah selama 13 tahun dengan dimulainya hijrah. Dan tentang hijrah ini sudah kita bahas kemarin secara rinci pas tema Tahun Baru Islam. Mesti ingat udah? Insyaallah. Oke, waktu Tahun Baru Islam ada kan? Sejarah Tahun Baru Islam itu kan sudah kita bahas tentang hijrah. Jadi kita ulang sedikit saja, ringkasnya kita ulang ini. Inilah perjalanan hijrah itu. Dimulai sejak hari Kamis tanggal 26 Safar. Ini Rabiul Awal. Safar. Rupsat. Kamis 26 Safar. Para pemuka Quraisy rapat ingin bermusyawarah bagaimana untuk membunuh Nabi. Setelah diambil keputusan, mereka utus 11 orang dari setiap suku untuk melaksanakannya. Langsung malamnya nanti, berarti malam Jumat, Kamis malam Jumat direncanakan. Dan Nabi sudah mendapat kabar itu dari malaikat Jibril. Maka Nabi pun sudah merencanakan juga lama perjalanan hijrah bersama Abu Bakar. Jadi ketika orang-orang ini sudah berkumpul mengepung rumah Nabi, di malamnya itu Nabi keluar melewati kerumunan orang-orang ini tanpa mereka ketahui. Lolos Nabi, tak nampak oleh mereka. Ditaburkan oleh Nabi pasir di atas kepalanya pun tak tahu orang. Dan datang orang lain nanti yang menyadarkan mereka, baru mereka sadar. Lalu keluar dari rumah Kamis malam Jumat. Nih, keluar dari rumah Kamis malam Jumat. Langsung Nabi ke rumah Abu Bakar. Dari rumah Abu Bakar terus ke Goa Sur. Goa Sur. Jaraknya 14 kilo dari Makkah. Sekitar 14 kilo waktu itu, perjalanan waktu itu. Berjalan kaki masih waktu itu. Dari
rumah Abu Bakar ke Gua Sur. Sampai mana? Jalan kaki ya. Itu jalannya bukan bagus aspal ini. Lalu naik Gua Sur itu tingginya 748 meter naik mendaki, dan buah batuan tajam, bukan macam tajam batuan. Naik, kemudian sembunyi di sana bersama Abu Bakar selama 3 malam. Nih, Kamis malam Jumat, Jumat malam Sabtu, Sabtu malam Ahad. Nih di Gua Sur. Sembunyi 3 malam di situ. Ya Abu Bakar kuat ya, udah tua di mana kan? Sebaya sama Nabi Abu Bakar. Seleting. Jadi selama sembunyi di sini, inilah Abdullah bin Abu Bakar ini ikut dia bermalam nih di Gua Sur. Kalau malam dia nginap di Gua Sur. Waktu sebelum subuh, Abu Bakar Siddiq kan? Ini anak Abu Bakar ini, Abdullah bin Abu Bakar, anak Abu Bakar. Iya, Abu Bakar kan di situ juga, Nabi di situ, Abu Bakar, sama dikawani satu lagi anaknya. Abu Bakar Siddiq kan orang tua waktu itu kan, Abu Bakar Siddiq. Udah tua kan? Coba nanti. Ya Abu Bakar sahabat Nabi yang ikut hijrah itu. Iya, ini kan lain lagi Abu Bakar yang ini kan. Ini bukan Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah namanya, Abu Bakar ayahnya. Rasul bin Anak Abu Bakar. Nah, ini anak Abu Bakar yang laki-laki. di bin Marfaum. Jadi malam dia ikut nginap di gua itu. Sebelum subuh dia ke kota Makkah, pulang ke kota Makkah. Tugasnya sebagai mata-mata, mendengar desas-desus berita dari orang musyrik. Nanti malam dia datang lagi ke Gua Sur, gitu selama 3 malam itu. Itu Abdullah bin Abu Bakar. Lalu Amir bin Fuhairah, ini pembantunya Abu Bakar. Amir bin Fuhairah, tugasnya dia pura-pura mengembala kambing di bawah gua itu. Kalau ada orang yang mau datang dikasih kode cepat. Itu tugasnya dia sebagai penjaga. HP nak. HP korupsi. Mantap lah zaman dulu ya. Jadi Asma binti Abu Bakar ini anak Abu Bakar juga yang perempuan. Ini anaknya laki-laki, ini pembantunya, ini anak perempuan. Tugasnya mengantarkan bekal makanan, membawakan bekal untuk perjalanan nanti dari Gua Sur ke Madinah. Iya, ini kan nanti orang tuh mau bertolak, mau berangkat lagi. Asma ini yang membawakan bekalnya, disiapkan, yang menyiapkan bekal. Jadi di sini nampak peran Abu Bakar, banyak sekali perannya kan. Abu Bakar ikut mengawani anaknya, pembantunya. Ini pun Abu Bakar ini yang menyiapkan. Abdullah bin Uraikid penunjuk jalan, ini tukang penunjuk jalan. Jadi sampai di hari Ahad malam Senin, dia perjalanan ini malam terus. Ahad malam Senin. Datanglah Abdullah bin Uraikid membawa 2 ekor onta ke sana. Siap mau berangkat lagi. Akhirnya. Dan Ahad malam Senin bertolaklah mereka 4 orang nih perjalanan. Abdullah bin Uraikid menunjuk jalan. Amir bin Fuhairah ikut juga, Nabi dan Abu Bakar. Nabi Abu Bakar bonceng 2, orang ini bonceng 2. 4 orang perjalanan naik onta. Bertolak hari Ahad malam Senin. Coba dihitung berapa lama perjalanannya. Kalau dihitung dari awal 5 hari. Tanggal 8 sampai di Kuba. Ini 8 Rabiul Awal. Berdasarkan buku ini
pas usia Nabi 53 tahun. Nah, karena Nabi lahir 9 Rabiul Awal di sini dibuat. Nah, jadi Rabiul Awal itu banyak sejarahnya. Di situ Nabi lahir, di situ Nabi hijrah sampai di Kuba. Di situ pula Nabi wafat. Nah, Rabiul Awal itu. Pas usia Nabi 53 tahun. Ketika sampai di Kuba. Kuba ini 5 kilo dari Masjid Nabawi. Dari sini ke Pancoran. 5 kilo. 5 kilo. Iya. Tapi dulu 5 kilo kan jauh dulu. Bukan dulu mau jalan kaki. Jalannya sama aja. Sekarang dekat ya. Karena jalannya, kalau sekarang aspal, dulu pasir. Bukan jauh dia. Nabi tinggal di Kuba selama 4 hari. 8, 9, 10, 11. 4 hari. Mendirikan masjid pertama di sana, Masjid Kuba namanya. Mudah-mudahan kita sampai di Masjid Kuba. Amin. Ya. Diberikan rezeki kan. Nginap 4 hari di sana. Hari Jumat, Jumat baru bertolak ke Madinah, jalan kaki ini sama-sama. Nabi naik unta sama sendiri. Hari Jumat pagi bertolaknya. Sholat Jumatnya di tengah jalan. Di kampung Bani Salim. Bani Salim bin Auf. Di antara Kuba dan Madinah berarti. Sholat Jumat di sana. Itulah sholat Jumat pertama dalam Islam. Perintahnya itu sudah turun waktu Isra Mi'raj, waktu perintah sholat itu langsung itu turun juga surat Jumat itu. Cuma belum dilaksanakan ketika di Makkah. Tak bisa sholat Jumat di Makkah. Datang nanti Abu Jahal. Nah, jadi pertama kali dilaksanakan sholat Jumat di situ. Nah, disitulah sholat Jumat pertama di kampung Bani Salim, di lapangan terbuka. Masjid pertama tadi masjid Kuba. Sholat pertama sholat Jumat di Kampung Bani Salim. Pintar loh dia. Sudah sholat Jumat baru terus lanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Waktu itu belum Madinah namanya, Yasrib. Di sana sudah ditunggu orang masyarakat kaum muslimin di Yasrib sudah berkumpul. Mereka sudah dapat kabar tentang kedatangan Nabi. Nabi sudah di Kuba kan dekat kan, sudah dapat kabar. Umar di sana ya dari Madinah nunggu. Umar itu di Kuba tadi nunggunya. Sahabat-sahabat yang lainnya hijrah itu nunggunya di Kuba. Memang kumpulnya di situ dulu. Macam kita nyambut ustadz juga. Kan kalau kita acara, kita sambut ustadz, ajak dulu ke tempat kan tempat singgah, barulah menuju tempat acara. Macam itulah kira-kira. Baru disambut. Tola'al badru alaina. Itulah yang ditiru acara-acara itu. Menyambut kedatangan Nabi di Madinah itu. Jalan kaki sama-sama. Dan saking gembiranya mereka melanturkan syair itu, Tola'al badru alaina. Purnama telah terbit di atas kami. Nah, itu artinya itu, Tola'al badru alaina. Wajaba syukuru alaina, kita wajib bersyukur. Nah, itu kisah singkat hijrah. Singkatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hari perjalanan, 14 hari. Kalau yang normalnya cuma seminggu. Kalau tak ada singgah-singgah, seminggu dari Mekah ke Madinah itu naik unta. Jadi setibanya di
Yasrib itu semua orang-orang Ansor yang di Madinah itu, yang di Yasrib, setiap yang Nabi lewat, mereka mengundang Nabi datang ke rumahnya. Ayo Nabi ke sini ke rumahku. Ayo Nabi ke rumahku. Kata yang satu lagi. Kata Nabi, biarkan onta ini di mana dia berhenti, disitulah nanti kami turun, kata Nabi. Karena dia diperintahkan oleh Allah. Jalan terus onta itu sampai berhenti di Masjid Nabawi sekarang tuh. Disitulah onta berhenti. Dekat kampung Bani Najjar namanya daerahnya situ dulu. Tempat paman-paman Nabi dari saudara ibu-ibu, dari jalur ibunya. Daerah situ itu paman-paman Nabi dari jalur ibu. Tempat onta berhenti itu paling dekat rumah di situ namanya rumah Abu Ayyub. Nah, yang tempat onta berhenti, rumah yang paling dekat Abu Ayyub. Rumah siapa di sini yang paling dekat, kata Nabi? Nah, langsung dibawa Abu Ayyub ini tempat duduk onta itu, pelana itu. Setelah Nabi turun langsung diambilnya, dibawa masuk langsung ke rumah. Ayo masuk. Ada lagi satu tali onta itu dibawanya, orang rumah dekat-dekat situ juga dibawanya. Ayo Nabi masuk, berebut. Nah, bawa Nabi ke rumah mereka. Setelah beberapa hari Nabi di Madinah itu, barulah disusul oleh keluarga beliau. Istri beliau Saudah. Ingat kemarin kan? Nabi sudah menikah dengan Saudah di bulan Syawal. Nah, datang, tiba. Kemudian dua putri beliau Fatimah dan Ummu Kulsum sampai. Usamah bin Zaid, Ummu Aiman, Abdullah bin Abu Bakar, anak Abu Bakar tadi. Juga Aisyah binti Abu Bakar, istri Nabi. Satu anak Nabi yang belum ke sana, Zainab, tak boleh sama suaminya. Nah, suaminya waktu itu Abul As, belum masuk Islam. Setelah perang Badar baru hijrah anak Nabi Zainab. Jadi Yasrib ini memang sejak lama dia banyak penyakit di situ. Yasrib ini, makanya namanya Yasrib itu tak bagus namanya itu sebetulnya. Tempat wabah penyakit. Dan waktu Nabi sampai di situ pun musim wabah. Termasuk Abu Bakar sama Bilal ini sakit juga, jatuh sakit. Maka didoakanlah oleh Nabi. Ini doa Nabi. Ya Allah, jadikanlah hati kami mencintai Madinah sebagaimana cinta kami kepada Makkah, atau lebih dari itu. Tebarkanlah kesehatan di Madinah dan berkahilah timbangan serta takaran penduduknya, dan pindahkanlah demamnya menuju Juhfa. Dan dikabulkan oleh Allah doa Nabi ini. Bermimpi Nabi melihat seorang perempuan berkulit hitam yang rambutnya kusut keluar dari kota Madinah. Mimpi Nabi. Itulah simbol penyakit-penyakit segala macam yang jelek-jelek dah keluar dari Madinah sejak Nabi tiba di situ. Dan namanya diganti dengan Madinatul Rasul. Madinatul Rasul itu kotanya Nabi. Madinah itu kota artinya. Kota, kalau bahasa Arab Madinah itu kota. Kota Rasul. Dan sekarang disingkat jadi Madinah. Jadi sejak Nabi tiba tanggal 8 itu sudah dihitunglah tahun 1 Hijriah. Ketika di Makkah kemarin itu hitungnya tahun kenabian, nubuah, tahun 1 kenabian, dihitung sejak wahyu turun. Di Makkah itu hitungan tahun 1 kenabian, tahun 2 sampai tahun 13. Ketika di Madinah dihitung lagi namanya tahun Hijriyah. Tahun 1 Hijriyah sejak Nabi tiba di Madinah.
Nah, periode Madinah ini dibagi 3. Yang pertama tahapan membangun masyarakatnya. Mereka teringatnya Ustaz, sebelum tahun 1 Hijriah tadi, bulan-bulan Safar apa ini udah dipakai dulu orang. Bulan sudah ada, tahunnya tidak ada ini di Arab ini. Tidak ada tahunnya. Kalau bulannya ada 12. Cuma tahunnya tidak ada. Apa yang terjadi peristiwa tahun itu, itulah nama tahunnya. Tahun duka cita, tahun gajah. Ada pernah banjir juga, tahun banjir. Macam orang kampung-kampung, orang tua kita juga dulu, tahun Belanda masuk katanya. Itulah nama tahun. Tidak ada tahunnya. Nah, angkanya tidak ada. Tahun pas Jepang masuk, tahun PKI berontak. Itu orang tua dulu kan gitu juga. Tahun banjir dulu. Sama lah macam orang-orang. Udah ada berarti Ya ya. orang-orang Arab tuh. Tapi kalau bulannya ada tetap 12 bulan. Makanya ada orang tuh bulan-bulan haram berperang kan ada. Zulhijjah, Muharram, haram berperang. Jadi periode Madinah dibagi 3. Yang satu tahapan membangun. Nah, itu sampai nanti di perjanjian Hudaibiyah itu periode 1. Lalu periode 2 tahapan berdamai dengan musuh. Itu sampai nanti tahun 8 Hijriah, Fathu Makkah. Lalu periode yang ketiga tahapan menerima kedatangan orang-orang untuk masuk Islam. Berapa jarak Mekah? Tahapan terakhir 500 kilo. Berarti jauh-jauh perang orang tuh ya. Oh, jauh-jauh lah. 500 kilo. 500 kilo dari Makkah ke Madinah. Seminggu jalannya, cepat. Dan masyarakatnya di Madinah ketika Nabi sampai ini terbagi 3. Ada 3 masyarakat. Yang pertama sahabat yang sudah masuk Islam. Ini sahabat, orang-orang yang sudah masuk Islam. Yang kedua orang-orang musyrik, masih ada orang musyrik beberapa di sekitar Madinah. Ketiga Yahudi. Ini orang lama ya. Jadi laknatullah. Kalau para sahabat mereka terbagi 2. Muhajirin yang dari Mekah datang, Ansor yang di Madinah. Ingat, Muhajirin yang datang, Ansor yang menolong. Ansor itu menolong nanti. Muhajirin yang pindah. Bagi orang-orang Muhajirin, sahabat-sahabat Muhajirin, terasa kali bedanya. Dulu waktu di Makkah mereka tertekan, selalu tertindas, tak punya kuasa apa-apa. Begitu sampai di Madinah berbalik 180 derajat. Walaupun dulu di Makkah itu kampung mereka, tapi mereka tertindas di situ. Di Madinah walaupun bukan kampungnya, tapi mereka bebas memiliki kekuasaan. Kekuasaan dipegang oleh kaum muslimin. Jadi harus beberapa hal yang ada penyesuaian. Beda dia kondisinya. Harus beradaptasi dengan kondisi yang baru itu. Bagaimana lagi membangun ekonomi lagi dipikirkan, memakmurkan ekonomi, politik, membangun pemerintahan. Bagaimana perdamaian, peperangan, itu lagi yang dipikirkan. Lalu ajaran halal haram, ibadah, akhlak, di situ lagi persoalannya yang harus dibangun. Ketika di Madinah inilah turun perintah-perintah ibadah. Waktu di Makkah belum ada, masih tentang dasar-dasar Islam saja, akidah. Nah, itu bagi kaum Muhajirin. Lalu bagi kaum Ansor, Ansor ini terdiri dari 2 suku. Masih ingat? Aus dan Khazraj.
Raj. Nah, ini nama suku besar ya. Yang banyakan Mbak-mbaknya apa? Nah, jadi di Madinah itu sini dekat sini kan tuh. terdiri dari dua suku besar, Aus, Khazraj. Dan ini berperang kerjanya terus sepanjang masa. Berperangnya karena ini hasutan Yahudi. Yahudi ini ada yang berkawan dengan Aus, ada yang berkawan dengan Khazraj. Pura-pura berkawan, tapi tujuannya di belakang orang ini mereka berkawan sesama Yahudi, tidak mau mereka berkelahi. Itulah kerja orang Yahudi. Aus dan Khazraj. Kelompok yang kedua orang-orang musyrik. Masih ada orang-orang musyrik yang terpencar di beberapa suku yang ada di Madinah itu. Orang musyrik ini tak berani mereka karena orang Islam lebih banyak. Lebih banyak orang Islam. Mereka tak berani mengusik, mengganggu, tak berani. Tak ada kuasa mereka, bukan macam di Makkah ini. Ini dari Madinah. Nama ketuanya orang musyrik ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah semua namanya banyak. Abdullah bin Ubay bin Salul. Nih, Abdullah bin Ubay. Langsung mantap. Masih dot. Saya mikir dia nurut katanya. Udah banyak selawat apa-apa. Abdullah bin Ubay ini sebelum Nabi datang ke Madinah, setahun sebelum hijrah itu terjadi perang besar. Terjadi perang besar antara dua suku ini. Namanya perang Bu'ats. Inilah perang yang paling besar yang pernah terjadi. Banyak itu sahabat yang ada yang sudah masuk Islam. Kemarin kan kita ceritakan, ada yang masuk Islam yang dari Yasrib. Banyak yang meninggal di perang Bu'ats ini. Jadi setelah perang Bu'ats, mereka berdamai. Diputuskanlah ingin mengangkat satu pemimpin. Nah, ini belum pernah terjadi nih. Selama ini orang ini tidak pernah dia sepakat ini. Tidak mau, berunding pun tidak mau. Dua suku ini. Tapi setelah perang Bu'ats itu berunding, mereka sepakat mengangkat satu pemimpin. Itulah dia Abdullah bin Ubay. Tapi begitu terdengar kabar Nabi hijrah ke Madinah, tak jadi mereka mengangkat Abdullah bin Ubay jadi pemimpin. Karena Nabi datang, otomatis semua kepemimpinan Nabi. Maka Abdullah bin Ubay inilah menaruh dendam sama Nabi. Dia menganggap bahwa Nabi itu sudah merebut kekuasaan dia yang seharusnya jadi milik dia. Jadi waktu itu dia masih musyrik, tak mau dia masuk Islam. Di Madinah ya? Ya, di Madinah. Dialah pemimpin orang-orang musyrik yang masih musyrik tadi. Nah, dia pemimpinnya. Tapi setelah perang Badar masuk Islam dia. Tapi cuma pura-pura. Itulah munafik. Nah, dialah pemimpin orang munafik. Dia tujuannya cuma bagaimana menghancurkan Islam dari dalam. Pura-pura masuk Islam. Wahabi ya. Kalau dia tidak masuk Islam kan agak susah dekat sama masuk ke lingkungan itu. Jadi dia masuk Islam setelah perang Badar. Pemimpin orang-orang munafik nanti Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga orang-orang Yahudi. Yahudi. Mereka sudah lama di Yasrib. Itulah kerja mereka. Maka ada Yahudi nggak dulu? Mekah nggak ada Yahudi. Berarti dari Madinah. Madinah.
Ini orang-orang yang lari dari penjajahan orang Romawi. Orang Yahudi ini ada 3 dia suku besar. Bani Qainuqa 1, Bani Nadir 1, Bani Quraidah 1. 3 suku Yahudi yang besar di Madinah. 3 kampung lah istilah. Kalau kita kan misalnya ini Madinah, di Mataram 1 ada Yahudi, kampung Yahudi misalnya di Mataram, di Sriwijaya 1, di Pancer 1, ya itulah satu kampung suku dia semua, satu kampung dia semua, 3 suku besar. Bani Qainuqa itu, nah itulah berkawan dengan ini Khazraj. Bani Nadir juga berkawan dengan Khazraj. Lalu Bani Quraidah berkawan dengan Aus. 2 berkawan dengan ini, 1 berkawan dengan ini. Nah itulah kerja mereka, diadu terus supaya orang ini berperang. Karena kalau orang ini berperang, dia dapat untung. Dia makin eksis di situ, orang-orang Yahudi ini. Dan orang-orang Yahudi ini dia pintar dia dalam berdagang, bisnis dia jago dari dulu. Ekspor impor biji kurma, khamar, dibelinya dari luar daerah, dijualnya ke daerah lain. Itulah hebat dia mengelola uang ini, hebat. Memang dari dulu rupanya sampai sekarang. KFC ya kan? Iya. Burger King. Ekonominya kuat. Pepsi, Coca-Cola. Andalan mereka ini melakukan riba. Dikasih pinjaman, siapapun yang ingin minjam dikasih pinjaman. Macam tujuannya untuk menguasai orang-orang itu. Mana yang tak terbayar dia pakai gadai juga, gadaikan tanah, gadaikan kebun kurma. Kalau tak terbayar diambil. Itulah makin banyak hartanya. Pinjam 100 juta harus bayar 150 juta. Pakai riba. Bank Yahudi nama bank kita ini ya. Dari riba inilah paling besar pemasukan orang Yahudi ini. Lumbung uangnya itu dari sistem riba ini. Lalu kerjanya lagi membuat desas-desus, konspirasi, persekongkolan, adu domba. Itulah kerja orang Yahudi dari dulu. Bahkan dari zaman Nabi Musa kan sudah diceritakan oleh Al-Quran sifat-sifat orang Yahudi. Kalau bersawak tongkau, mada, itulah. Kalau sekarang lebih parah lagi orang Yahudi di Israel itu, biadab lagi. Orang Eropa itu kan orang Yahudi semua, Makanya orang tuh kecil dia tapi bisa menguasai banyak. Macam ini aja 3 kampung cuma mereka di Madinah ini, tapi mereka menguasai ekonomi waktu itu, mereka menguasai di Madinah itu. Jadi itulah kerja mereka. Siapapun orang-orang mau minjam, apalagi orang-orang terpandang suku-suku, kepala-kepala suku Arab lah, kalau mau minjam dia kasih. Jadi kalau mereka sudah banyak hutangnya, tak bisa lagi mereka berkutik. Tak bisa, kalau bahasa Aceh tak bisa mengerengkang. Tak ada kekuatan lagi kalau sudah banyak hutang. Macam kita juga, Indonesia. Sudah banyak hutang dikasih terus hutang. Tak bisa kita ngomong lagi. Kosongkan rempang ya, kosongkan. Kalau hutang udah banyak. Tidak ada marwah lagi, harga diri. Kalau sudah banyak hutang. Nah, jangan banyak-banyak hutang makanya. Kan bangun amalat. Iya, kalau syariah nggak apa-apa. Syariah apa kita? Tapi jangan kualat pula kita. Hah? Baik mantap. Isi. Nggak bisa tidak. Apa lah? Aku nggak usah lagi ya. Jadi begitu Islam ini datang, Nabi datang, mereka ini sudah cemas orang Yahudi ini.
Karena ajaran Islam ini bertolak belakang dengan apa yang mereka kerjakan. Riba, ya kan? Adu domba. Orang Yahudi ini suka orang itu berpecah belah. Sementara Islam datang ingin menyatukan suku-suku Aus Hazraj. Ingin persatuan Islam. Orang Yahudi ingin perpecahan. Nah, mereka dah cemas dan tak senang hati. Tapi tak bisa mereka tunjukkan, tak bisa mereka berkutik, karena kaum muslimin pun lebih banyak dari mereka. Belum ada kekuatan mereka, kekuatan militernya belum kuat. Orang Yahudi itu cuma kekuatan ekonominya yang kuat. Jadi mereka tak bisa menunjukkan ketidaksenangannya itu, mereka diam saja. Terlebih lagi setelah Nabi membuka pasar dekat Masjid Nabawi, pasarnya orang Islam, itulah yang membuat orang itu juga terganggu ekonomi mereka, orang Yahudi, sejak Nabi datang ke sana. Ada kisah salah satu rahib Yahudi itu masuk Islam. Rahib itu macam pendeta, orang-orang solehnya lah. Namanya Abdullah bin Salam. Setelah masuk Islam, Abdullah bin Salam. Sebelumnya dia nama aslinya Khusain. Jadi begitu Nabi sampai di Madinah itu, datang dia, tengok dari jauh. Kemudian dia jumpai Nabi, ngobrol dengan Nabi. Ditanyanya, ada beberapa hal ditanya yang hanya Nabi yang bisa menjawab. Kalau bukan Nabi tidak bisa menjawab. Dia kan rahib, dia tahu kitab Taurat, Injil kan. Nah, jadi ditanyanya, dites lah. Kemudian dia beriman, ternyata memang ini Nabi. Bersyahadat, masuk Islam. Setelah masuk Islam itu, katanya sama Nabi, ya Rasulullah, kalau engkau tanyakan ke orang-orang Yahudi, bagaimana posisiku di tengah-tengah mereka, kalau mereka tahu aku masuk Islam, maka mereka akan berbohong, katanya. Maksudnya kalau orang kawan-kawan yang lain ini tahu dia sudah masuk Islam, ditanya oleh Nabi, menurut kalian Abdullah bin Salam itu bagaimana? Pasti mereka berbohong. Tapi kalau mereka tak tahu aku masuk Islam, mereka akan jujur. Nah, maka diundanglah oleh Nabi orang-orang dari tiga suku tadi. Yahudi, ya? Orang Yahudi itu diundang, Nabi ditanya, bagaimana menurut kalian, pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Mereka belum tahu dia Islam. Tidak tahu dia. Dia sembunyi di belakang. Masuk di ruangan sembunyi. Kata mereka, oh dia adalah orang yang paling luas ilmunya antara kami, orang paling berilmu, orang yang paling baik akhlaknya, anak dari orang yang paling baik di antara kami. Ada lagi riwayat mengatakan dia adalah pemimpin kami, dia salah satu anak dari pemimpin kami. Dalam riwayat lain, oh dia adalah orang yang terbaik di antara kami, kata mereka. Pokoknya yang terbaik semualah disebutkan. Lalu kata Nabi, lama lagi ada satu yang di 18 lah. Lalu setelah mereka muji-muji tadi, kata Nabi, kalau demikian, bagaimana pendapat kalian kalau Abdullah bin Salam sudah masuk Islam? Tidak mungkin, kata mereka. Tidak mungkin. Semoga Allah melindunginya dari hal itu. Diulang-ulangnya terus 3 kali di mana. Tak lama setelah itu keluar Abdullah bin Salam dari belakang. Asyhadu alla, bersyahadat dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kagetlah mereka. Seketika itu juga langsung berubah. Kata-kata yang muji-muji tadi langsung berbalik. Katanya Abdullah bin Salam adalah orang yang paling buruk akhlaknya di antara kami, katanya. Langsung berubah. Padahal tadi udah apa? Itulah sifat orang Yahudi. Begitu dia tak apa lagi, langsung bisa berubah kata-katanya. Langsung dijelek-jelekkannya. Berbalik, dicaci makinya Abdullah bin Salam.
Dia orang yang paling buruk akhlaknya kata. Kalian telah berdusta kata Abdullah bin Salam itu. Bohong kalian ini. Tadi kalian bilang aku baik, sekarang jelek pula. Nah, itulah kisah tentang Abdullah bin Salam masuk Islam. Jadi ya, banyak juga orang-orang Yahudi itu masuk Islam. Orang berrata-rata Tuhan ya. Nah sebetulnya orang ini kan sudah tahu kabar tentang akan ada nabi terakhir itu. Mereka berharap datangnya itu dari suku Yahudi. Karena selama ini semua nabi-nabi itu kan dari suku Israel, Bani Israel. Mereka berharap sudah menunggu. Ternyata datang dari suku Arab. Sementara Arab ini lawan mereka. Jadi mereka ini setiap sebelum Nabi diutus wahyu turun, setiap mereka ini kelahi sama orang Arab nih, itu keluar kata-kata. Nanti kalau sudah keluar turun Nabi kami bunuh kalian semua. Nah, jadi mereka ini berharap Nabi terakhir itu dari suku Yahudi. Ternyata dari suku Arab. Padahal mereka tahu kalau Nabi Muhammad itu memang seorang Rasul, tahu mereka. Dari suku Karena tidak dari suku dia, maka tak mau mereka terima. Itu orang Yahudi. Jadi Yahudi itu dari bangsa Israel. Bani Israel. Ah, Bani Israel. Di Israel sekarang ini dari Bani Israel. Ya sama semua di satu grup ini. Cuma Israel yang sekarang ini sudah banyak katanya yang menikah dengan orang-orang yang bukan Israel. Kalau dulu orang ini tak mau. Memang menikah sama-sama orang Yahudi. Suku Yahudi, tak mau suku lain. Menjaga kemurnian suku mereka. Karena mereka sangat fanatik terhadap suku. Suku dulu yang paling utama. Nah, dah sampai situ dulu. Suku Yahudi, Yahuda. Mengkirun mengantar anak lagi. Besok kita sambung dengan periode pertama membangun masyarakat baru. Apa yang dilakukan oleh Nabi masa-masa awal di Madinah. Ismania itu. Ya, Dah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.